Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Pesan Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah hati yang bersyukur. Loh, lagi-lagi tentang hati yang bersyukur. Tapi ada judul lengkapnya gini, hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Jadi pentingnya memiliki sungguh-sungguh sikap hati yang benar, yaitu hati yang bersyukur. Ya. Hati yang bersyukur akan mengubah perilaku kita. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya sih ada satu rhyme ya, ada satu kata yang suaranya mirip ya, gratitude will change our attitude. Ya cuman buat keren-kerenan aja ya, tetapi intinya adalah pentingnya memiliki sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya Bapak Ibu, kadang kita nggak menyadari atau kurang merenung atas tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan. Ya, kita melakukan sebuah tindakan, suatu sikap seperti ini dan kemudian kita baru menyadari kenapa ya tadi aku melakukan itu gitu ya. Nah tahukah kita bahwa ternyata tindakan kita, cara kita bersikap, cara kita berpikir yang seperti itu dilandasi oleh suatu sikap hati terlebih dahulu. Ada satu fondasi hati yang mendorong kita melakukan itu. Nah kalau sikap hatinya penuh kekecewaan, maka tindakannya pasti akan gak jauh dengan dasar dorongan sikap hati yang seperti itu. Perkataannya gak jauh dari sikap hati yang penuh kekecewaan. Ya. Jadi apa yang mendorong kita melakukan sesuatu didasari ada suatu sikap hati terlebih dahulu. Nah, artinya gini, sikap hati yang salah akan mendorong kita kepada tindakan yang salah juga kok. Sikap hati yang salah akan membawa kita kepada cara berpikir yang salah. Tetapi yang mau ditekankan pagi ini adalah gini, ketika kita memiliki sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka lihat apa yang keluar, tindakan apa yang muncul, pemikiran apa yang keluar dari sikap hati yang bersyukur itu akan berbeda sekali. Ya. Oke, saya mau ajak kita baca ayatnya di Efesus 5 ayat 20. Ini mendasari pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Efesus 5 ayat 20. Saya mau ajak kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Nah Bapak Ibu, ayat ini kan seringkali ada di perikop yang sering kita bahas, tapi yang ini gak pernah dibahas. Ya. Ini ada di Efesus pasal yang kelima. Kalau kita lihat di dalam Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, buku Alkitab ya, dan ada terjemahan bahasa Inggrisnya versi New King James. Kita kan sering bahas di ayat yang ke-15, 16, 17 ya. Nah di situ ada subjudulnya kan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21, Walk in Wisdom. Ya. Di dalam subjudul Walk in Wisdom itu ada ayat-ayat yang kita sudah hafal banget ya. Perhatikan dengan saksama hidupmu ya. Kan di sini dikatakan nih, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya lanjut ya untuk mengingatkan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan 17, sebab itulah jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan yang sering dibahas adalah yang ini, yang 18 juga. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini kan ayat-ayat tadi yang sering kita bahas kan. Jangan mabuk oleh anggur dunia, tapi hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Nah tetapi ternyata kalau kita lanjut 2 ayat, masih di dalam kategori walk in wisdom. Ada satu kalimat, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah ternyata di dalam kita berperilaku sebagai orang percaya yang pengen menjadi orang percaya yang bijak, orang percaya yang walk in wisdom. Nah yang ini juga jangan dilupakan, dan ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat setiap kita. Mengucap syukur senantiasa. Ucaplah syukur, nah ini ternyata orang bijak juga hatinya harus penuh dengan ucapan syukur. Karena ternyata bukan cuma, gampang Pak tinggal ngucap syukur. Nah nanti kita akan belajar, bukan cuma sekedar di mulut ngucap syukur. Hati yang mengucap syukur. Ternyata dari hati yang mengucap syukur akan lahir perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Saya nggak tahu apa yang dirasakan ya oleh setiap kita masing-masing kita ya. Sehingga pesan ini boleh sampai kepada
kita pada hari ini atau minggu ini, Tuhan mau kita hati ini punya landasan hati yang benar, yaitu hati yang mengucap syukur. Karena dari hati yang mengucap syukur, ya, akan lahir sesuatu yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ini, ucaplah syukur senantiasa. Ada dua kata yang ditekankan, senantiasa dan segala sesuatu. Senantiasa berbicara apa? Soal waktu. Segala sesuatu berbicara soal kondisi atau keadaan. Jadi ayat ini menekankan adalah gini, yang namanya ucapan syukur itu harus lahir, keluar di waktu kapan saja, di setiap waktu. Mau pagi, mau siang, sore misalnya, malam atau kapanpun. Dan di segala keadaan. Lagi dalam keadaan baik, lagi dalam keadaan enak, ataupun lagi dalam keadaan gak baik dan dalam keadaan gak enak. Dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan mau orang bijak akan berjalan dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, memang adalah mudah mengucap syukur dikala keadaan kita sedang dalam keadaan enak, ya, sehat, aman, berkecukupan. Kemudian dari hati keluar ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Sangat mudah. Ya, bahkan seringkali kata ucapan syukur itu seolah-olah jadi kata balasan dari apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita harus balas nih dengan apa? Oh, bilang ucapan syukur. Ya kayak anak kecil dia bilang terima kasih kalau udah dikasih permen gitu. Tapi ternyata kan bukan cuma soal waktu kita mengalami keadaan baik, keadaan enak, nyaman, berkecukupan. Tetapi dari ayat ini Tuhan mau kita juga dapat mengucap syukur di saat keadaan lagi gak enak. Keadaan lagi buruk. Keadaan lagi penuh kekurangan. Keadaan lagi dalam tekanan atau mungkin dalam kesehatan yang kurang baik. Tuhan mau dari mulut kita juga keluar. Tapi Pak gimana bisa keluar? Akhirnya gini, banyak orang percaya kan akhirnya gini. Oh harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Akhirnya gini cuman ngomong aja. Ya udah kalau memang suruh ngucap syukur, ya udah Tuhan terima kasih. Tapi itu keluar dari mulut bukan dari hati yang sesungguhnya dari fondasi hati yang mengucap syukur. Tapi karena ya udah ada mesti orang percaya dalam keadaan apapun harus mengucap syukur. Jadi akhirnya semua muncul dari mulut. Habis mengucap terima kasih dalam hati gini, aneh mengucap syukur. Keadaanku juga gak berubah gitu ya. Tapi ya udahlah karena memang harus, jadi aku ucapkan juga. Sambil juga gak ngerti juga gitu. Nah, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Enggak, Tuhan mau benar-benar lahir dari sebuah pemahaman. Sehingga dari pemahaman yang benar, sehingga fondasi hati kita pun benar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut seorang hamba Tuhan, namanya Adrian Roger. Dia yang salah satunya juga ya seorang pakar gitu ya yang menyelidiki tentang hati. Dia bilang gini ya, ada 4 tingkat kehidupan orang percaya. 4 tingkat kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi yang Tuhan kehendaki. Tingkat yang rendah dulu ya. Orang yang di tingkat terbawah adalah orang yang terus-menerus mengeluh. Nah jadi kalau hati kita mungkin ada dari antara kita yang kok komplain terus hatinya gitu ya. Sadari pagi ini kita baru ngerti bahwa kita itu ada dalam tingkat kehidupan yang paling bawah. Orang yang dalam tingkat kehidupan yang paling bawah penuh dengan komplain, sungut-sungut. Nah kalau pengen tahu tingkat kehidupan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dalam kondisi yang terbawah kalau gitu. Kenapa? Hati mereka penuh penuh sungut-sungut. Ya. Datang musuh yang muncul adalah sungut-sungut. Musa, engkau pikir gak ada kuburan di Mesir? Kalau akhirnya kami dibawa ke sini untuk mati juga gitu. Penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan komplain, penuh dengan keluhan. Nah di sini poin ini boleh menyadarkan kita, oh iya ya kalau aku banyak ngeluh, kalau ada banyak ketidakpuasan dalam hidup, ya aku ada dalam tingkat yang terbawah.
nggak puas dengan apapun, nggak puas dengan siapapun. Nah, kita ada di dalam tingkat yang terbawah. Nah, yang kedua, level kedua ini sedikit lebih tinggi dari yang terbawah tadi. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang tipe ini nggak terus-terusan mengeluh. Mungkin mereka nggak ngeluh, tapi mereka juga nggak mengucap syukur. Nah, ini tingkat yang kedua terbawah. Yang pertama kan penuh dengan keluhan dan komplain dan sungut-sungut dan segala yang negatif. Nah, yang ini nggak pernah keluar, tapi juga nggak pernah mengucap syukur. Ya, jadi mereka menerima segala keadaan begitu aja dan hidupnya juga begitu aja. Gak ada ucapan syukur, gak ada rasa terima kasih Tuhan, gak ada, biasa aja, gak pernah keluar apa-apa. Ya. Gak pernah ada pancaran sukacita, gak pernah ada hal positif apapun yang diimpartasikan, dingin-dingin aja, apatis dan tentunya tidak terjadi apa-apa. Gak ngeluh sih, tapi juga gak pernah mengucap syukur. Yang ketiga, tingkat ketiga adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan atas hal baik yang Tuhan berikan. Ini ternyata lebih baik dari yang tadi, yang kedua ya. Adalah mereka yang bersyukur kepada Tuhan atas hal baik yang Tuhan berikan. Yang tadi saya sempat sampaikan kan, ketika segala sesuatu yang berjalan baik dan semuanya baik-baik aja, maka terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa ya. Tapi orang ini di tingkat ini belum bisa dikatakan memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena dia bisa mengucap syukur atas hal-hal baik yang dia alami dan yang dia terima. Dan dia mengucap syukur, salah enggak? Enggak salah. Tapi baru sebatas hal-hal yang baik dan yang dia pikir baik, yang dia terima dan dia alami. Dan dia mengucap syukur ya. Masuk gak dalam kategori itu? Masih masuk karena mengucap syukur dalam segala keadaan, tapi baru keadaan-keadaan tertentu ya. Nah, namun apabila belum menerima sesuatu yang baik seperti yang dia inginkan, nah gak mengucap syukur juga. Tapi masih lumayan masuk di kategori yang ketiga ya. Nah sekarang yang keempat, tingkatan yang keempat. Tadi kan dari terbawah sampai tertinggi. Nah tingkatan keempat ini adalah tertinggi, mereka yang selalu mengucap syukur atas segala keadaan, atas segala sesuatu, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Wah ini luar biasa. Ya, inilah sikap hati yang akan mengubah hidup seseorang. Ya, gratitude will change our attitude. Hati yang mengucap syukur ini akan mengubah sikap dan perilaku kita selanjutnya. Ya. Nah hal ini lahir dari sikap hati yang penuh ucapan syukur. Ya, memahami bahwa Tuhan, orang yang ada di tingkat ini memahami bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana dahsyat, Tuhan punya skenario yang luar biasa atas hidup kita. Mungkin yang terjadi dalam kehidupanku nggak seperti yang aku harapkan. Tetapi ketika aku mengalami sesuatu yang buruk, aku percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang dahsyat. Wow, jadi ketika dalam keadaan yang gak baik sekalipun, dia tahu bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan sedang melakukan sesuatu. Jadi mau keadaan lagi baik dan gak baik, selalu ada ucapan syukur karena percaya Tuhan gak pernah melakukan yang buruk terhadap dirinya. Nah ini luar biasa, hatinya ada fondasi ucapan syukur yang luar biasa. Nah orang-orang seperti ini yang akan selanjutnya mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Hatinya subur. Dan kita udah pernah belajar kan, ada hati yang berbatu-batu, ada hati yang nggak ada, yang terhimpit oleh semak belukar, ya seperti perumpamaan tanah yang Tuhan ajarkan. Tapi ada tanah yang subur kan. Nah tanah yang subur itu tanah yang mudah untuk ditanami. Nah hati yang orang yang ada dalam tingkatan yang tadi, yang penuh ucapan syukur dalam segala keadaan, hatinya subur. Mudah ditanami benih apapun. Gampang numbuh. Sesuatu yang Tuhan taruhkan, jadi. Nah ini kalau kita paham ini bahwa wow, ternyata kalau hidup penuh komplain, nah kita harus tingkatkan kehidupan kita ya untuk jangan hidup di dalam hal-hal negatif tadi. Gak tumbuh apa-apa, hatinya kering, hatinya kerontang. Iring Tuhan capek.
di situ. Ya. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi di tengah berbagai situasi yang mungkin sedang kita hadapi, saya nggak tahu satu persatu, tapi Tuhan kan lebih tahu. Di tengah berbagai situasi yang orang-orang percaya mungkin sedang hadapi hari-hari ini, ya, mungkin ada hal-hal yang berkecamuk di dalam dirinya, ya, berbagai pemikiran, ya, mungkin ada ngalami hal-hal yang mungkin nggak enak, hal-hal yang mungkin mengecewakan, ya. Dan ketika saya datang sama Tuhan, ada satu kata, belajar berterima kasih, miliki hati yang berterima kasih. Nah, ketika saya terima itu artinya kan bukan semata-mata buat saya pribadi, tapi waktu saya tanya Tuhan apa buat umatmu ini, buat jemaatmu di RDMB ini, hati yang mengucap syukur, berterima kasih. Tapi bukan berterima kasih dari mulut. Ya, kalau bicara terima kasih dari mulut, orang percaya paling jago kan. Udah mengucap syukur aja lah, udah mengucap syukur aja lah. Tapi dalam hati bertanya-tanya. Tapi ya udah, yang penting kan saya udah lakukan Pak. Mengucap syukur keluar dari mulut bukan yang itu yang dimaksud. Sungguh keluar dari fondasi hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya. Nah Tuhan mau kita menjalani hidup yang penuh dengan ucapan syukur dalam pengertian yang benar. Ya, yang lahir dari sikap hati yang benar. Ya, hari-hari ini gak sedikit orang percaya hidupnya diwarnai dengan berbagai keluhan. Nah kenapa gini? Ya. Kalau dikatakan komplain kepada Tuhan, enggak komplain. Ya tapi ya Tuhan kan kok aku diizinkan mengalami ini gitu. Ya sama cuma bermain di kata-kata aja. Ya. Banyak hati-hati yang sedang mengalami hal yang bertanya-tanya. Kok begini Tuhan? Ya, kadang-kadang kalau dibilang protes, enggak protes ini mah Pak gitu ya. Tapi inilah yang membuat Tuhan lebih mengenal setiap hati masing-masing kita. Ya. Enggak protes Pak, cuman membanding-bandingkan. Kenapa sih kalau yang dia mah enak, kalau aku mah begini gitu ya. Itu sama, kategorinya sama. Ya. Sepertinya kayak Tuhan pilih kasih. Nah kalau udah ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya sama, kategorinya sama. Ya. Tuhan mau kita di setiap keadaan apapun ya pahami. Ya. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Sehingga kita memiliki fondasi hati yang benar. Yang pertama gini, miliki pemahaman akan hati Tuhan. Jadi kita harus belajar memahami hati Tuhan. Ya. Kadang kan kita cuman pengen ngerti, hatiku tuh kayak gini Tuhan, ngertiin dong. Nah sekarang bagian kita, ngertiin hati Tuhan. Ya. Miliki pemahaman akan hati Tuhan, atau dalam kurungnya mengenal Tuhan lebih lagi melalui relasi yang kita jalin. Makanya kenapa sering kita dengar, yuk bangun relasi, gini supaya kita kenal Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu, karena kita kenal, kita jadi ngerti, oh ternyata ada maksud indah di balik semuanya itu. Tapi kalau nggak ngerti kan, seringkali orang percaya menganggap, kok Tuhan gitu sih? Tuhan pilih kasih, Tuhan jahat. Gitu. Sehingga bisa ngucap syukur nggak orang modern? Enggak. Kenapa? Nggak ngerti Tuhan. Tapi orang yang mengerti Tuhan akan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Meskipun yang aku hadapi, yang aku alami mungkin hal yang gak enak, tapi aku ngerti ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik semua itu. Selalu ada ucapan syukur. Nah itu tuh, dari hati ini bukan dari mulut itu. Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita kenal Tuhan, maka ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak, karena kita kenal, oh aku udah ngerti cara kerja Tuhan, dan paham apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka yang keluar gak sungut-sungut, yang keluar gak kecewa, yang keluar adalah pemahaman, wow apa yang selanjutnya akan Tuhan lakukan kalau begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah gini. Jadi gini, apapun hal buruk yang kita alami, selalu dari hati yang mengucap syukur, selalu memahami ada planning yang indah dari Tuhan. Wah ini kan gak mudah, tetapi ini didapat lewat sebuah hubungan yang kita jalin sama Tuhan.
Satu kali, mungkin pernah dengar juga Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau ceritakan hal ini. Satu kali ada sebuah gereja di Inggris yang alami kerusakan atau mungkin pernah mengalami kebakaran, dan pihak kerajaan akan membangunnya, merenovasinya kembali dari bangunan gereja yang mengalami kerusakan ini. Akhirnya dipilihlah seorang ahli, ya karena kan namanya gereja di Eropa itu kan penuh dengan ukiran. Maka dipanggillah seorang yang bernama Christopher Wren untuk merenovasi, memulihkan ukiran-ukiran hasil karya daripada pemahat-pemahat sebelumnya yang jagoan. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Christopher Wren sedang mengukir dan memahat, kadang-kadang kan Bapak Ibu Saudara yang punya di hobi bidang art kan kadang-kadang kalau ngelihat dari dekat kan ini bagus apa, kadang-kadang mundur kan. Dilihat lagi, dilihat kayak tukang cukur ya sama lah. Tukang cukur ya kadang mundur kan gini-gini gitu. Dia melihat apakah dari jauh apakah bagus apa enggak, ataukah ada cacat atau enggak gini. Dia kasihkan dengan karyanya. Dari hasil pahatannya. Dia mundur-mundur, nah ada satu pegawai ngelihat ini bosnya mundur-mundur terus. Ini kan bangunan tinggi. Selangkah lagi dia mundur, dia jatuh mati karena bangunan tinggi. Nah pegawainya gini, kalau dia teriak bos awas gitu ya. Hati-hati jatuh, dia takut bosnya kaget, malah beneran mundur dan jatuh gitu. Wah, dia berpikir cepat bagaimana caranya supaya si Christopher Wren ini nggak jatuh ke lantai paling dasar itu. Gimana caranya dia berinisiatif dengan cepat, dia mengambil palu dan dia rusakin karyanya. Sebagian sih, nggak semuanya. Kalau semuanya kan dendamnya. Dia cuma ketok gini. Nah si bosnya yang lagi dari belakang dia bilang, kenapa kau rusakkan gitu? Dia malah nyamperin dan dia tegur. Dan pegawainya berkata, bos gini tadi, Anda udah mau jatuh tadi, mundur satu lagi Anda jatuh. Maka hal yang paling mungkin yang terlintas dalam pikiranku adalah merusakkan sedikit daripada karyamu supaya maju engkau. Kalau aku teriakan engkau bisa mundur. Dan di situ Christopher berpikir bahwa, oh ya kalau gitu bisa dipahami, aku ngerti, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, dari contoh ini yang seringkali kan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kebaikan kita. Dan kita bilang Tuhan jahat. Kenapa jadi rusak begini Tuhan? Kenapa kok keadaan yang terjadi seperti ini? Dan terus komplain dan marah sama Tuhan. Dan bertanya dan mempertanyakan Tuhan kenapa ini terjadi. Dan akhirnya ogah-ogahan ikut Tuhan. Padahal kalau kita ngerti rencana indah, beautiful planning daripada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita. Yang sering kali enggak kita pahami. Kita bisanya cuma komplain. Kenapa jadi begini? Tapi kalau kita belajar kenal Tuhan. Oh ternyata cara Tuhan membuat aku enggak terperosok lebih dalam lagi. Adalah dengan mengizinkan aku ngalami ini. Nah ini kan untuk memahami ini kan perlu satu hubungan, jalinan dan perlu waktu untuk datang sama Tuhan. Ternyata dibalik sesuatu yang kita pikir itu sesuatu yang buruk. Boro-boro mengucap syukur, buktinya juga ngalami gitu. Tapi kalau kita paham apa yang sedang Tuhan lakukan, dia punya skenario yang dahsyat. Yang jangan sampai gagal, tapi kita yang mencoba menggagalkan dan Tuhan cegah kita untuk mengalami kegagalan itu dengan dia melakukan sesuatu yang kita pikir sesuatu yang buruk. Kalau di Alkitab kisahnya gini, saya pernah sampaikan juga Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus kan mau menginjil ke daerah sini nggak boleh, ke daerah situ Roh Kudus melarang. Tapi luar biasanya kan dia menantikan Tuhan. Tuhan, jadi kemana kau mau aku pergi memberitakan Injil? Dia dapat tanda bahwa ada tangan orang-orang Makedonia yang melambai kepada dia.
Sehingga tahulah dia bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Makedonia. Sampai di Makedonia, dia berhadapan dengan perempuan tenung, ya kan? Dan perempuan tenung ini menyanjung-nyanjung dan Rasul Paulus terganggu dan menengking roh tenung itu. Dan akibatnya dia masuk penjara. Buat orang yang gak tahu mengucap syukur, Tuhan apa-apaan, aku bisa sampai masuk penjara. Dan di penjara aku udah kayak penjahat besar. Masuk ke ruang terdalam, kaki dibelenggu, dipasung. Udah kayak penjahat besar gara-gara nengking roh jahat. Kesalahan apa yang aku lakukan sampai aku mesti diperlakukan kayak teroris begini? Nah, tapi kan dari Rasul Paulus kan, pengenalan akan Tuhannya ini yang luar biasa. Waktu dibelenggu, waktu dipenjara, waktu dipasung, waktu dimasukin di tempat yang gak enak. Tengah malam ia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Yang mungkin buat tawanan-tawanan yang lain apa-apa nih udah gila. Dia nyanyi memuji-muji Tuhannya bersama Silas. Dan gak lama gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara terlepas, pintu penjara kebuka. Sampai di situ mungkin Rasul Paulus masih bertanya-tanya. Loh kok jadi gempa bumi? Loh kok yang lain pada kemana, pada kabur? Tapi dia tahu. Nah, kita tunggu dulu, kita jangan kabur nih. Apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya? Ternyata kepala penjara mau bunuh diri. Malam itu kepala penjara dilayani. Kepala penjara dan isi keluarganya dilayani. Mereka dengar pemberitaan firman Tuhan. Mereka dibaptis malam itu. Satu keluarga diselamatkan. Kalau dari awal Rasul Paulus penuh dengan komplain. Kenapa aku di penjara? Apa salahku ngusir roh tenung? Udah gak ada Tuhan-Tuhan lagi. Males lah jadinya ikut Tuhan. Ya, kalau dia bersikap seperti itu, apa yang terjadi? Hal-hal dahsyat selanjutnya gak akan pernah terjadi. Dia gak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Baru melayani satu keluarga kepala penjara. Terus seterusnya Tuhan percayakan lebih lagi, lebih lagi. Kalau kita baca kisahnya di Filipi. Di awali memang dia kenal Tuhannya. Di balik sesuatu yang buruk, di balik sesuatu yang mungkin gak enak, di balik sesuatu yang menyakitkan, dia paham hati Tuhan. Ada yang sedang Tuhan bangun dalam kehidupan dia. Ada sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan, itulah sebabnya dia memilih, yuk kita memuji Tuhan aja. Karena dia percaya, gak mungkin. Karena saking kenalnya sama Tuhan dia percaya, gak mungkin. Aku datang sama Tuhan dikasih tanda Makedonia kemudian untuk dijebloskan, enggak mungkin. Ada skenario Tuhan yang dahsyat di balik semuanya itu. Nah hari ini Tuhan mau kita mengenal Tuhan sehingga kalau kita kenal Tuhan, kalau kita paham cara kerjanya, kalau kita menangkap skenario Tuhan, hati ini penuh dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih untuk hal-hal yang buruk kemarin. Tuhan terima kasih. Kemarin aku ditangkap, kata Rasul Paulus, aku dimasukkan penjara, ternyata aku tahu. Ada rencana luar biasa, ada rencana penyelamatan atas orang-orang di Filipi ini. Yang Tuhan mau percayakan kepadaku. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau disandingkan dengan visi yang Tuhan berikan, jangan sampai ada kelumpuhan di dalam kehidupan kita. Lumpuh kita gak paham, gak ngerti maksud Tuhan. Makanya kelumpuhan apapun harus pulih dulu dari kehidupan kita. Yang sampai sini ngerti katakan amin. Nah, waktu kita pulih, waktu kita ngerti skenario besar Tuhan. Waktu kita menjalani kehidupan, hati enak, hati penuh sukacita. Mungkin hal yang buruk sedang dialami tapi kita tahu selalu ada hal dahsyat. Karena aku anaknya, anak dari Bapa di surga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, miliki mindset yang benar bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Miliki mindset yang benar bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Kita ini bagian daripada kerajaan surga. Katakan amin. Ya, Bapa kita raja di atas segala raja. Nah, tapi gak sedikit orang percaya yang bersikap sebagai warga dunia yang adalah pasien. Nah ini harus kita, mindset ini harus pulih dari kehidupan kita. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 bilang begini, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dulu pernah dijelaskan ya, orang bebal dan orang bijak itu perbedaannya adalah sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Makanya perkataan sebab itu janganlah kamu bodoh itu sebetulnya sama dengan janganlah kamu kayak orang yang gak kenal Tuhan. Tapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan bahwa engkau adalah bagian daripada kerajaan surga yang sedang ditugaskan di bumi ini untuk melakukan kebijakan kerajaan surga. Nah ini mindset ini harus kita pahami. Kalau mindsetnya kita selalu ada di pihak penderita orang dunia yang perlu dilayani. Maka kebanyakan orang yang kalau ketika kita bersikap seperti orang dunia yang bodoh karena nggak ngerti kehendak Tuhan, maka hidup penuh dengan tanda tanya, ketidakpahaman, penuh dengan kesakitan dan sakit hati dan ini dan itu. Makanya Bapak Ibu, ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang, ketika mereka mendengarkan pengajaran, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, sampai akhirnya Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus layani orang-orang itu, bukan hanya sembuhkan, tapi Yesus juga ajarkan orang itu sehingga hari menjelang larut malam. Murid-murid datang, guru suruh orang-orang ini pergi. Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Kemudian akhirnya murid-murid kan cari, muter otak nih gimana caranya bisa memberi makan orang sebanyak ini. Akhirnya hanya didapatilah seorang anak yang memiliki 5 roti 2 ikan. Kita hafal sekali kisah ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menerima 5 roti 2 ikan itu, kemudian dia mengangkat tangannya dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan bukan? Dari situ Yesus memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan itu kepada sekian banyak orang, sisa 12 bakul. Dan orang itu kan kita udah sering belajar bukan cuma sekedar 5.000. Belum istri, belum perempuan, belum anak kecil. Dan yang orang tua yang yang memang gak dihitung. Bisa memberi makan sekian banyak orang. Kuncinya adalah Yesus mengangkat tangannya dan mengucap syukur kepada Bapa. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Seringkali kan kita nangkep, kita hafal kisah ini dan kita ngikutin. Kita kan cuma copy paste aja kan. Ya udah kita mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan. Sampai kita nggak ngerti. Nah kita harus pahami apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah pribadi yang bagian daripada kerajaan sorga. Karena dia memang datang dari sorga. Ya. Nah, datang ke dunia mengambil rupa manusia. Tapi mindsetnya adalah mindset kerajaan sorga. Ya. Kingdom of God's mindset. Dia tahu bahwa di kerajaan sorga, ini saya pernah jelasin ini ya, di dalam kerajaan sorga, ya karena dia berasal dari kerajaan sorga, dia tahu prinsip kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam kerajaan sorga nggak ada kekurangan, katakan amin, nggak ada penderitaan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada keluh kesah, nggak ada hal-hal yang buruk, itu kerajaan sorga. Makanya suatu hari kalau kita pulang ke rumah Bapak, pulang ke kerajaan sorga, jangan bilang, Pak bosan nih di kerajaan sorga. Belum pernah ke sana aja dulu bilang bosan. Kan roh kita yang ke sana. Ya. Nah sampai mau lupa mau ngomong. Nah waktu Yesus, karena dia punya mindset kerajaan sorga, maka dia paham prinsip kerajaan sorga itu dahsyat. Jadi waktu Yesus mengangkat tangan bukan lagi tentang keprihatinan Bapak. Cuma 5 roti 2 ikan mau diapain? Enggak gitu. Dia mengucap syukur karena gini, dia bagian daripada kerajaan sorga. Dan dia berkata, Bapak di kerajaan sorga, aku percaya gak ada model kayak begini, kekurangan. Maka kalau engkau hadir, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka ketika dia dengan mindset kerajaan sorga dan dia berasal dari sorga dan ngerti prinsip kerajaan sorga yang dia datang waktu dia datang bukan karena soal keprihatinan. Tapi dia lagi memperkatakan di dalam kerajaan sorga semua adalah tentang kecukupan, tentang kelimpahan. Ya. Jadi ketika Yesus melayani orang banyak ini dan Bapa tangkap itu bahwa warga kerajaan sorganya sedang melayani orang-orang dunia yang sedang dalam kebutuhan. Maka di dalam ucapan syukur itu terkandung sebuah keselarasan bahwa prinsip kerajaan sorga berlaku. Kedahsyatan kerajaan sorga berlaku.
Jadi mengucap syukur artinya bukan cuma keluar dari mulut mengucap syukur, tapi dari hati yang memahami bahwa kita ini bagian daripada kerajaan sorga. Sehingga bagian kita adalah mengucap syukur, Bapak, aku gak takut dengan apa yang aku hadapi. Karena aku adalah perwakilanmu di bumi ini. Maka pemerintah pusat akan campur tangan ketika yang aku lakukan adalah untuk kepentingan kerajaan sorga, maka sorga supply aku. Itulah yang Yesus katakan kepada Bapa di sorga dalam makna ucapan syukur itu. Nah, ini mindset ini yang perlu kita bangun. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah sikap kita adalah mewakili warga kerajaan sorga yang ada di bumi, atau kita ada seperti orang dunia yang butuh dilayani? Itu perbedaan besar. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pernah nyampaikan bahwa seringkali banyak orang percaya mengartikan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah datang ke gereja. Makanya datang ke gereja, maka semua ditambahkan kepadamu. Saya nggak mau bilang datang ke gereja itu salah. Orang yang paham hidupnya adalah bagian daripada kerajaan sorga pasti datang beribadah ke gereja. Katakan amin. Tapi ayat ini bukan cuma semata-mata harus datang beribadah. Orang yang menghidupi prinsip kerajaan sorga dalam dirinya, menyadari bahwa dialah wakil kerajaan sorga yang ditempatkan di bumi ini, dan bertindak untuk menguntungkan kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan, dia sebetulnya lagi bilang, Bapak, aku adalah anakmu, bagian daripada kerajaan sorga. Dan aku percaya sorga supply aku, karena aku sedang melayani orang-orang yang lagi kelaparan, yang lagi butuh makanan ini. Maka yang terjadi, sorga supply. Tapi dari apa yang sorga lakukan lahir dari ucapan syukur. Nah, makanya ucapan syukur ini lahir dari hati yang menyadari peran kita di bumi ini. Bukan dari hati yang pelengkap penderita, yang orang bumi yang lagi perlu dilayani. Yang cuma mengucap syukur karena disuruh mengucap syukur. Dan gak terjadi apa-apa seringkali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 2 prinsip ini boleh kita tangkap masing-masing bersama-sama bahwa ternyata gini, mengucap syukur itu bukan soal di mulut, katakan amin. Tapi lahir dari hati yang paham siapa Bapa kita dan siapa diri kita ketika disandingkan dengan keberadaan kerajaan surga. Kita bagian daripada kerajaan surga. Oleh sebab itu kalau kita paham tentang prinsip-prinsip ini, maka hati itu gak pernah komplain, gak pernah kesal, gak pernah kecewa. Karena percaya, kalau aku Tuhan tempatkan di bumi sebagai bagian daripada kerajaan sorga, aku percaya sorga akan campur tangan dalam kehidupanku. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.